Saya Adi Marasip, kebetulan saya di sini sebagai pengelola, dibantu oleh teman-teman yang lain. Kita di peternakan Indomulyo Farm yang di Jalan Imogiri Timur KM7, Donoloyo, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Kita bergerak di bidang breeding maupun trading, tapi sekarang lebih terfokus di bidang fattening. Awal mulanya kita sekitar tahun 2014 kita buat kandang kecil-kecilan sama saudara saya, kok kebetulan lebih kayaknya menjanjikan, makanya sedikit demi sedikit kita bangun kandang, kita bangun, terus kita dari situ bisa mengarah ke mana kita mau bisnis. Dan dulunya cuma iseng-iseng, sekarang mulai ke bisnis oriented, kita cari yang pas. Ternyata sampai sekarang yang pas itu kita di fattening. Ya, alasan yang paling mendasar kalau kita sudah berbicara tentang bisnis kan kembali ke uang. Nah, di situ dari breeding itu memang ada untungnya, tapi jangka waktunya terlalu lama, terlalu lebar, jadi kita melirik di bidang yang lain. Dan fattening ini karena memang waktunya lebih sedikit, kita cuma masukkan bakalan, kita gemukkan, kita jual. Di situ mempunyai suatu keuntungan yang lebih daripada breeding. Bakalan kita sudah mulai cari-cari sampai ke luar pulau, karena untuk di daerah sini masih kurang mencukupi. Kita lari sana lari sini, yang penting persediaan bakalan itu ada. Ya, kebetulan mangsa pasar kami karena di Jalan Imogiri Timur itu sendiri sudah terkenal di sate kelataknya. Kalau istilahnya orang nyebut jalur gazanya sate ada di sini, jadi kita nggak begitu sulit untuk menjual. Kita juga ada di akikah, ada di kadang main di korban juga, seperti itu. Kita lebih ke produk hewan hidup sih Mas, karena kita jualnya bobot hidup. Tapi kita juga punya RPH sendiri yang kita sembelih, kita sediakan. Di situ ada produk daging, ada karkas, ada balungan, kepala, jeroan, dan lain-lain. Dari fattening sendiri kita masukkan bakalan itu sekitar bobot di 15-20 kilo. Dari situ masuk kita ada SOP seperti ada treatment, ada cukur, ada obat-obatan yang lain supaya ternak itu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang memang prima. Sekitar 40 hari kita panen, nanti kita sortir lagi mana yang kira-kira BCS-nya, body score-nya masuk, itu kita langsung panen. Yang belum ya kita harus nambah periodnya, seperti itu. Untuk perawatan harian kita berikan makan sebanyak 4 kali dalam sehari. Pagi sekitar jam 8 nanti kita berikan makan, jam 12 kita cek lagi mana yang kurang kita tambah, yang lebih mungkin kita bersihkan kotorannya. Sekitar jam 3 sore dan asar itu kita tambahkan lagi. Nanti di malam hari sekitar jam 8-9 kita cek lagi, kira-kira yang kosong kita tambahin. Jadi pakan itu selalu ready, ada di situ. Ya, kita pakainya sebenarnya banyak pakan sih, ada hijauan, ada fermentasi, ada pakan kering. Tapi kita lebih karena ke fattening, kita lebih konsentrasi ke pakan complete feed. Nah, di complete feed itu ada kandungan gizinya di situ udah lengkap karena udah komplit, seperti itu. Untuk perawatan kandang sendiri, setiap domba mau masuk kandang kita semprot disinfektan supaya kuman-kuman atau bakteri yang ada di situ biar hilang dulu nanti, karena pengaruhnya juga di kesehatan ternaknya. Kotoran hewannya kita manfaatkan sebagai pupuk kandang. Sebelum masuk ke pupuk kandang kita berikan beberapa pengolahan dulu biar nggak bau, karena salah satu permasalahan pemeliharaan atau budidaya domba itu ada di bau ternak. Kita mengadakan
apa ya istilahnya, kita semprot setiap seminggu sekali untuk mengubah amonia. Yang paling penting itu kan nanti pengaruhnya ke hewan juga. Amonia kita semprot biar berubah menjadi suatu zat yang tidak merugikan hewan. Di situ nanti sangat mengurangi bau. Untuk pupuk sendiri kita kemasi per karung 25 kilo, nanti kita salurkan ke toko-toko peternakan atau toko-toko pertanian seperti itu. Alhamdulillah dari kotoran itu sendiri kita juga dapat omset lebih ke bonus sebenarnya, karena kita jualnya biar sama-sama berkah. Kita beri judul pupuk kandang, karena kalau jual kotoran itu katanya Mbah Kiai nggak boleh, kita olah dulu biar jadi pupuk kandang seperti itu, Mas. Untuk servis untuk pelanggan sendiri kita punya program yang jelas. Untuk daging insya Allah jelas empuk karena kita pakai dombanya domba muda, terus yang jelas insya Allah bebas cacing hati dan lain-lain. Sama untuk kita buka 23 jam, Mas. Nah, yang sejam buat tidur katanya kayak gitu. Nah, sementara itu sih karena kita juga jalin kerjasama yang bagus sama pelanggan-pelanggan kita. Ya, untuk penjualan sendiri kita pakai sistem timbangan. Jadi yang gede yang bayarnya gede, yang kecil bayarnya kecil. Dengan kita sudah punya standar sendiri. Jadi insya Allah pelanggan tidak rugi untuk beli di tempat kita. Jadi kita menjualnya, kita punya pemotongan sendiri. Kita jual daging bisa, dalam bentuk karkas bisa, ada balungan, ada jeroan, ada kepala kaki. Jadi kita sediakan dalam bentuk apapun. Nah, kita punya unit usaha lain, akikah, kita beri nama Gria Akikah Al Aziz. Kita layani karena kita punya stok kambing sendiri. Kambing tok bisa, sekalian masak bisa, dalam bentuk siap saji berupa box nasi siap saji juga bisa. Nah, kita fleksibel, Mas. Jadi kita sudah punya price harganya, daftar harganya ada. Nanti kita mulai dari 1.300.000 sudah bisa akikah. Nanti kita hitungnya per porsi, jadi setiap porsi nambah jika porsinya harganya semakin gede. Dan kita juga fleksibel masalah harga. Jadi kalau si konsumen ini, Mas saya punyanya dana sekitar 2 juta atau 5 juta, kita nanti yang sesuaikan. Jadi kita untuk masalah harga kita fleksibel. Untuk program korban sendiri kita punya beberapa program. Yang pertama ada tabungan korban. Biasanya setelah korban sekitar 2-3 bulan setelahnya kita buat program korban. Nanti si sohibul korban bisa titip uang ke kami. Nanti 3 bulan sebelum korban sudah bisa milih domba korbannya yang sekiranya cocok. Nanti kita dealkan, kita rawat sampai kita pengiriman H-1. Kita siap salurkan ke pelosok-pelosok atau bisa di masjid si sohibul korban sendiri. Selain itu juga kita juga ada sembelih di tempat kita. Nanti jadi sohibul sudah terima dalam bentuk daging maupun kita bisa masak di Gria Akikah Al Aziz tadi. Jadi kita sekalian masak, sohibul terima beres, nanti bisa disalurkan dalam bentuk masakan. Untuk sementara ini untuk kendala yang paling berat kita hadapi stok bakalan betina, karena memang stoknya dari berbagai daerah sudah mulai menipis. Harapannya nanti bisa pemerintah bisa menyediakan suatu program breeding yang memang bisa memenuhi bakalan di tempat peternak yang menjalankan bisnis di bidang fattening. Untuk peternakan domba kambing sendiri, saya rasa kalau saya sendiri, karena berternak domba itu adalah suatu keberkahan. Memang kebetulan saya muslim, setiap Nabi Rasul itu memelihara atau sebagai penggembala domba. Dari situ karena sudah berkah sendiri, insya Allah nanti kalau orang Jawa bilang nanti kalau udah punya jeneng, nanti jenang itu mengikuti, seperti itu. Keberhasilan itu atau keberuntungan itu berpihak pada
seorang yang berani. Jadi mari untuk para peternak-peternak muda, kita beranikan diri untuk mencoba suatu usaha ini. Insya Allah di situ ada keberkahan, nanti juga ada profit sendiri dari usaha ternak kambing domba. Mendo Mulyo Farm, salam ngarit.